Oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk input data dan nilai tapi menggunakan download format import. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mencoba menggunakan input data dan nilai, pengetahuan dan keterampilan yang nilainya banyak sekali ya, apalagi Bapak Ibu guru semua itu menggunakan nilai yang ulangannya banyak dan kelasnya banyak sekali. Misalnya Bapak Ibu guru mempunyai kelas banyak 10 kelas atau 12 kelas atau berapapun, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk input data dan nilai seperti cara ini ya. Oke, untuk menggunakan format import dan import nilai, yang pertama kita klik dulu download format import dan akan muncul menu seperti ini. Dan ini ada notifikasinya, bisa dibaca ya. Import nilai ini harus menggunakan format import yang di-download di halaman ini. Ya, nanti untuk downloadnya kita milih dulu. Terus pastikan menggunakan perencanaan nilai sebelum mendownload. Jadi nilainya sudah ada, sudah matang gitu ya. Kemudian di-download, setelah di-download itu isinya tinggal disesuaikan dengan nilai yang ada, disimpannya dengan format Excel 2003. Jadi nanti ekstensinya adalah XLS. Nah, setelah itu bisa diupload dengan menu yang sebelah bawahnya. Oke, pelan-pelan dari sini kita akan memilih kelasnya MIPA 1 misal fisika. Ini tinggal ikutin saja ya. Ini muncul ini, kemudian muncul lagi ini. Oke, good. Di bawahnya akan muncul format untuk pengetahuan dan keterampilan. Oke, saran saya download semua kelas yang sudah Bapak Ibu guru ampu. Misalnya ini MIPA 1 sampai 12 MIPA 7 misal seperti ini, berarti sebelum mengisi ini di-download aja semuanya ya. Jadi ini IPA 1 masukkan download, ganti IPA 2 pilih fisika semester 2 download, IPA 3 fisika semester 2 download, IPA 4 fisika semester 2 download. Nah, seperti itu ya. Loh, kok jadinya seperti itu? Karena ini sebenarnya malah lebih cepat daripada yang input data dan nilai. Karena kalau kita menggunakan cara ini, kita tinggal masukkan ke Excel. Kalau menggunakan input data dan nilai, itu kita masukinnya ya sekelasnya, mata pelajarannya, KD-nya juga, dan setiap anaknya. Bayangkan kalau satu kelas ada 30, berarti 10 kelas ada 300, berarti ada 300 klik dan ada 300 pengisian. Kalau ini artinya kita misalnya ada 10 kelas, cuman ada 10 klik dan copy paste dari Excel saja. Kita akan mencoba untuk yang MIPA 1 fisika semester 2 ya. Dari MIPA 1 ini saya download, diklik aja download. Oke. Sambil menunggu di sini. Oke. Ini dia sudah dibuka ke Excel. Sambil download yang ini juga bisa. Ini saya klik juga download, loadingnya di sebelah sini ya. Oke. Nah, ini dia untuk yang pengetahuan, ada judulnya format import pengetahuan, dan yang keterampilan ada format import keterampilan seperti itu ya. Oke. Untuk mengisinya, nah, bentar ya, sebentar, pelan-pelan. Untuk mengisinya ini hati-hati, di enable editing dulu karena kita nggak bisa mengedit ya, tidak bisa mengeluarkan apapun di sini. Saya ketik keyboard juga nggak bisa. Enable editing. Oke. Setelah di enable editing, berarti kita bisa mengeksekusi, kita bisa mengisi apapun yang ada di sini ya. Oke. Ini untuk penilaiannya di sini ada banyak sekali. Ada penilaian 1, penilaian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amazing sampai 10 ya. Kita akan mencoba untuk penilaian 1 saja. Hati-hati di sini ada kode-kodenya. Ini kalau kodenya ini berubah saja, nanti akan terjadi error. Errornya bisa jadi karena mungkin satu anak saja yang tidak bisa keluar nilainya, atau bahkan satu kelas tidak bisa keluar nilainya
gitu ya, atau bahkan di pelajaran tersebut, misalnya pelajaran fisika ini tidak ada nilainya. Mengerikan sekali ya. KD-nya ini juga, kalau KD ini nggak masalah, KD ini punya korelasi dengan ID KD di sini. Jadi ketika ini ada yang berubah, berarti KD-nya juga bisa bermasalah. PD ini peserta didik ya. Ini adalah ID-nya peserta didik. Kalau ini ada yang berubah juga bermasalah. Kode rombel dan kode mata pelajaran kalau ada yang berubah juga bermasalah. Selain yang itu nggak masalah. Kalau misalnya ini fisika saya ganti ya, nggak boleh diganti ternyata. Bisa aja diganti. Tapi yang penting itu kita mengisinya sebelah sini aja ya. Yang sebelah sini biarkan seperti itu sesuai dengan defaultnya. Kita mengisinya sebelah sini. Teknik ya. Tekniknya di sini sudah dipilih clue, ada teknik dengan tes tulis, tes lisan dan penugasan. TLS tulis, LSN lisan, TGS penugasan. Caranya diklik segitiga yang sebelah sini, TLS atau LSN atau TGS, atau Bapak Ibu sekalian juga bisa ditulis sendiri TLS, bisa ya. Ini saya ganti TLS juga bisa, artinya tulis ya. Oke. Untuk mengisi ini saya biasanya menggunakan seperti ini ya. Nah, begitu juga bisa, atau double klik aja pinggirnya sampai tanda plus, double klik, semuanya terisi sampai bawah. Oh, yang ini udah ada isinya ya. Lihat, ini adalah nilai yang sudah pernah saya isi menggunakan cara input nilai. Nah, di sini ternyata sudah diisikan KD 3.1 itu kemarin atau tadi sudah saya isi dengan cara input dan dia juga muncul juga di sini ya. Oke, oh ternyata kita cek belum selesai. Oke, bagus sekali ya. Ternyata di sini isinya sudah ada. Nah, ini juga bisa diedit, nanti bisa diupload kembali. Oke. Dari atas lagi, ini nilainya juga saya ganti, misal 1. Saya isikan sampai bawah sana. Ini saya membuatnya random saja ya, 1 ya, nanti bisa saya ganti lagi. Oke. Itu. Di sini nilainya ada ketentuannya. Isi nilai dengan format angka 0 sampai 100. Ketika ini saya isi 0 boleh-boleh saja, tapi nanti sistemnya tidak akan disimpan, alias si Sani Wahyu Hasanah ini dia tidak mempunyai nilai, artinya dia tidak lengkap tugasnya. Dan ketika saya nulis lebih dari 100, misalnya 1000 gitu, nanti dengan sistemnya juga tidak akan diterima. Jadi skalanya 0 sampai 100. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan nilai koma, misal 89,6, itu menggunakan titik ya, menggunakan titik seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan koma tapi menggunakan titik. 89.6 bukan 89,6 ya. Tuh. Ketika saya nulisnya 89,6, nilai tidak sesuai. Bukan yang ini, di sini ya. 89,6. Di sini boleh ya. Tapi tidak direkomendasikan ya, karena kita menggunakan formatnya sesuai dengan standar Amerika ya, jadi 89.6. Atau misalnya nilai lain 78.2. Nah, seperti itu, menggunakan desimalnya titik. Ya, saya kira itu mudah sekali. Nah, ini tetap saya ganti random saja karena besok akan diganti angkanya, termasuk yang ini ya, 23 ini. Oke. Setelah ini sudah selesai, penilaian 1 kita cek lagi, tekniknya sudah, penilaiannya sudah. Penilaian 2 mau diisi boleh, tidak juga tidak masalah. Oke. Setelah sudah diisi seperti itu, kita simpan. Menyimpannya tidak sembarangan, hati-hati. Pelan-pelan di sini, file. Ya, ini setelah selesai semua, file, save as. Oke. Terus browser.
Oke. Nah, tempatkan di folder khusus yang Bapak Ibu biasa gunakan ya. Misal saya di desktop, buat sebuah folder biar tersusun dengan baik. Ini foldernya saya kasih nama upload e-raport. Oke. Setelah membuat foldernya, ini sebenarnya sudah dikasih nama Fpeng Fisika X MIPA 1. Jadi ini Fisika MIPA 1. XLS X. Nah, ini yang belum sesuai. Nah, sebelum di save, hati-hati, ini save as tipenya diganti dengan yang ini, Excel 97 2003. Nanti akan berubah menjadi XLS ya. Ingat, Excel 97 2003 sesuai dengan rekomendasi yang ada di sebelah sini ya. Di sini rekomendasinya menggunakan Excel 97 2003. Jadi kita nganut saja dengan standar yang ada di situ. Ini Excel 97 2003 save. Oke. Ini biarkan continue ya. Continue. Oke, good. Berarti ini kita sudah menyimpan datanya. Ini di close saja karena sudah ya. Kita masuk ke keterampilan. Yang ini yang keterampilan. Oke. Ini sambil diisi. Jadi ngisinya isi aja semuanya, format importnya, keterampilan semuanya, pengetahuan semuanya di tiap kelas itu. Kalau sudah selesai baru di-upload semuanya bareng-bareng gitu ya. Tekniknya oke. Ingat, ketika ini saya mau ngisi ternyata tidak bisa. Ya, tidak bisa menggunakan keyboard. Why? Karena belum di-enable. Jadi di-enable dulu editingnya, setelah di-enable baru kita bisa isi. Tuh ya. Nah, bisa diisi. Oke. Nah, tekniknya ini tadi terserah ya, disesuaikan saja. Praktek, project, produk, portofolio atau apapun. Ini saya menggunakan teknik 1. Ketika saya scroll, hati-hati dengan ini. Ketika menggunakan tag 1 dan saya bawa begini, jadi tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, dan tag 6. Dan ini tidak baik seperti ini ya. Kalau tag 1 semua. Jadi jangan membuatnya seperti ini. Nah, tuh ya. Ini akan menjadi sampai tag 7 itu. Ya, nggak baik. Caranya sampai tag 9 ya. Caranya begini. Tag 1 ini pilih lagi juga yang di sini juga tag 1 ya, di blok ya, di blok nih, terus begini. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa di blok sampai bawah. Nah, seperti ini. Setelah udah mengisi ini, ini yang kemarin yang sudah pernah kita isi menggunakan input ya, itu nilainya juga keluar juga. Kita bisa ganti menjadi angka berapapun. 1 misalnya. Nah, seperti ini. Ini karena angkanya belum fix, jadi bisa saya ganti berapapun ya. Setelah sudah kita isi, kita simpan. Ingat, simpannya menggunakan XLS, Excel 97. Kita masukkan ke folder yang tadi juga. Foldernya namanya apa ya? Upload e-raport. Nah, seperti ini, save. Continue. Oke, setelah ini sudah selesai, misalnya semua kelasnya sudah saya selesaikan semuanya. Ya, kita close. Caranya adalah kita import nilai. Setelah tadi kita pertama download dan sudah kita kerjakan semua, baru kita import. Import pengetahuan sendiri, import keterampilan sendiri. Kita misalnya di import pengetahuan,
Kita tunggu sebentar, dipilih filenya, di mana filenya. Ingat di sini pengetahuan, berarti kita pilih yang pengetahuan. Setelah itu kita open. Oke, sudah muncul tulisannya upload data nilai. Oke, ditunggu sebentar ya. Ini proses konversi dan nilainya sudah masuk semua. Setelah masuk semua, kita cek baik-baik saja, simpan data nilainya. Dan sudah selesai untuk import pengetahuan. Ya, itu. Setelah itu kita mencoba untuk import nilai keterampilan. Diklik import nilai keterampilannya. Kemudian ditunggu sebentar, pilih filenya. Keterampilannya diklik di sini, sudah dapat, open, upload, ya. Oke, nah isinya sudah ada, kita cek lagi, everything is okay, baik-baik saja. Scroll terus, banyak sekali, bayangkan kalau ini diketik satu-satu ya. Oke, simpan data dan nilai, dan semuanya selesai ya. Oke, nah itu caranya untuk mengimport ya. Ingat yang pertama di download dulu format importnya, diisi semuanya, semua kelasnya, dan baru import semuanya. Jadi kalau tadi IPA 1 sudah selesai, saya lanjutkan IPA 2 import, upload ya, IPA 3 upload, IPA 4 upload, pilih IPA 5 upload. Nah seperti itu akan lebih menyenangkan gitu ya, sekuensial gitu. Oke, demikian, terima kasih.